Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat hari Tuhan. Nah, di hari ini, apakah kalian sudah menyiapkan hati untuk beribadah? Nah, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini Bapa. Bapak, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Berkatilah ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhir. Agar kiranya ibadah yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapak. Berkatilah kami juga dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak. Agar kiranya kami bisa fokus dan membuka hati dalam ibadah kali ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum itu, kita akan menyanyikan dua lagu pujian. Yang pertama, Joy to the World. Dan yang kedua, Jingle Bells Sejarah Penebusan. Kita nyanyi yang semangat yuk! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Yeah. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Yeah. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Yeah. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. On the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun is to laugh and sing a sleighing song tonight! Hey! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Dalam silsilah melihat Yesus, kasih dari Allah sungguh mengharukan. Henok diubah pada 70-an tahun. Seluruh dunia terdiam karena terkejut. Dalam orang percaya firman berlari, gereja bukit Sion cepat berlari. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Adam set Enos Kenan Mahalalel Yaret Henok Metusala Lamenu Sem Arpa Sasela Eber Pelek Rehu Seruk Nahor Tera
Tidak terasa ya kita sekarang sudah berada di nuansa Natal. Nah, di Natal tahun ini kalian sudah mempersiapkan apa nih? Natal itu bukan hanya sekedar untuk menantikan Santa Claus atau menantikan hadiah Natal. Tapi kalian tahu tidak, Natal yang sesungguhnya adalah kita merayakan dan memperingati lahirnya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kalian sudah menyiapkan hati belum untuk kelahiran Tuhan Yesus? Dan kita juga harus selalu ingat akan firman Tuhan, bukan dengan Santa Claus atau hadiah Natal. Oke? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita baca Alkitab yuk. Alkitabnya ada di Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Judul firman hari ini adalah Yesus yang datang sebagai firman, yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Christine. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Bukalah mata, hati, dan telinga kami agar kiranya kami bisa selalu fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Berkatilah juga Ibu Guru Christine yang akan membawakan firman Bapa, agar kiranya Ibu Guru Christine dapat berkata sesuai dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Berkatilah juga ya Bapa, agar kami bisa fokus dan mengerti firman yang Ibu Christine bawakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di hari Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman dengan judul Yesus datang sesuai dengan firman Tuhan. Ayatnya sudah dibacakan bersama ya. Allah berjanji akan mengirim Mesias untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Allah memberitahukan kepada kita sebelumnya melalui para nabi di mana dan bagaimana Mesias dilahirkan. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kemudian sekitar 700 tahun sebelum Yesus datang, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Yesus akan lahir dari tubuh perawan Maria. Hai Bethlehem Efata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda daripadamu akan bangkit. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yesus lahir di sebuah kandang di Bethlehem, seperti yang dinubuatkan Nabi Mika sekitar 700 tahun sebelum kedatangan Yesus. Sekitar 1400 tahun sebelum kedatangan Yesus, Nabi Bileam bernubuat, bintang terbit dari Yakub, sesuai dengan nubuatnya. Ketika Yesus lahir, sebuah bintang muncul di langit. Bintang itu memimpin orang-orang Majus ke Bethlehem, tempat bayi Yesus berada. Orang-orang Majus memberi persembahan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Yesus. Orang-orang Majus itu mempersembahkannya dan menyembah dengan penuh sukacita kepada bayi Yesus. Kemudian, sesuai dengan firman, Allah mengirimkan Yesus ke dunia ini karena kasih Allah yang besar untuk menyelamatkan kita dari dosa, dengan membuat kita mengenal dan percaya Yesus lewat firman-firman di Alkitab. Jadi, semua yang dikatakan para nabi terjadi. Ya, karena semua adalah
perkataan Allah dan sungguh terjadi. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menyambut Natal? Cara menyambutnya seperti apa ya? Apakah dengan keramaian kita mau mencari Santa Claus di mal-mal dan mencari hadiah saja? Semoga anak-anak di sini tidak lupa ya arti Natal sesungguhnya, yaitu hari Natal adalah kita menyambut dan merayakan kelahiran bayi Yesus. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membersihkan kandang hati kita supaya bersih, supaya Yesus bisa lahir di hati kita. Cara membersihkannya dengan cara apa ya? Ya, kita dapat dengan berdoa dan bertobat. Jika kita memiliki kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja, kita harus meminta ampun pada Tuhan dan tidak diulang lagi ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang dapat mempersiapkan hati kami untuk menyambut kelahiran Engkau Bapa di hati kami. Biarlah setiap firman-Mu selalu ada dalam hati kami dan kami pun dapat melakukan semua perkataan-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi sebagai ucapan syukur kami akan memberikan persembahan Bapa. Kiranya Kau terima dan kuduskan persembahan kami Bapa, agar dapat berguna untuk setiap pekerjaan-Mu dalam menyampaikan penyebaran firman-Mu. Bapa, tolong berkati juga untuk orang tua kami Bapa yang telah mempersiapkan persembahan ini. Kiranya Kau berikan kesehatan dan kelancaran untuk setiap pekerjaan, bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, kalian menjadi lebih mengerti kan? Untuk ayat hafalan, jangan lupa ya untuk dikirimkan ke grup orang tua. Nah, setelah ini kita akan berdoa Bapa kami. Kita doa Bapa kami yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.